Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya AM Teguh Herawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Untuk kelebihan metode simulasi di sini ada 9. Untuk yang pertama yaitu memupuk daya cipta siswa. Nah, maksudnya yaitu menumbuhkan dan menambah rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pelajaran yang disimulasikan. Yang kedua, sebagai alat untuk belajar. Nah, dengan melakukan simulasi, siswa bisa belajar sebelum mengalami keadaan yang sebenarnya seperti ujian ataupun lain-lain. Siswa bisa belajar terlebih dahulu dan bisa memecahkan masalah yang ia alami sendiri sebelum dia mengalami hal yang sebenarnya yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti ujian ataupun lain-lain. Untuk yang ketiga, sebagai bekal siswa bila menghadapi situasi yang sebenarnya. Nah, dengan melakukan simulasi tadi, siswa sudah bisa memecahkan masalah apa yang ia alami. Sehingga ketika dia menghadapi situasi yang sebenarnya seperti ujian ataupun ulangan, dia sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, simulasi merangsang siswa untuk menjadi bisa dan terampil. Nah, simulasi juga bisa merangsang siswa untuk jadi bisa dan terampil dengan cara mereka berusaha sendiri dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Yang kelima, memupuk keberanian dan kemantapan siswa. Nah, simulasi juga bisa menumbuhkan dan meningkatkan keberanian siswa serta memperbaiki keterampilan siswa yang agak kurang ataupun bisa menambah keterampilan yang lebih baik lagi. Yang keenam, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, simulasi juga bisa memperbanyak pengetahuan ataupun memperkaya pengetahuan siswa supaya ketika dia melakukan hal yang seperti ujian ataupun itu, dia sudah mempunyai bekal ataupun pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketujuh, siswa berkesempatan untuk menjalankan yang terpendam. Nah, maksudnya di sini siswa menjalankan yang pendam ketika ada hal yang ingin ia lakukan, maka dia bisa lakukan di dalam simulasi tersebut, serta dia bisa memperoleh kepuasan ataupun kesehatan jiwa dalam melakukan simulasi. Yang ke-8, mengembangkan bakat atau kemampuan siswa. Nah, maksudnya di sini simulasi juga bisa mengembangkan bakat dari siswa tersebut yang sudah melakukan simulasi. Nah, dia jadi tahu apa bakat yang cocok untuk dirinya dan bagaimana dia menerapkannya, dia sudah bisa mengatasinya sendiri. Untuk yang ke-9, siswa dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, simulasi juga bisa membuat siswa menjadi tidak egois ataupun bisa menerima usulan dari teman dan pendapat dari teman lain untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk kekurangan metode simulasi di sini ada 4. Yang pertama, pengalaman yang didapat tidak selalu tepat dan sempurna dengan kenyataan kehidupannya. Nah, untuk kekurangan metode simulasi ini yang pertama yaitu ketika dia melakukan simulasi, maka dia akan mengharap akan hasil yang ia harapkan. Tetapi ketika melakukan simulasi, hasil yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan hasil dari simulasi yang sudah kita lakukan. Maka kenyataan dari hasil simulasi itu harus bisa diterima. Yang kedua, pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku. Nah, maksudnya di sini karena pelaksanaan simulasi menjadi kaku yaitu kita baru pertama kali mencoba ataupun dia baru masih merasa canggung untuk melakukannya, maka karena itu dilakukan simulasi. Karena supaya ketika dia melakukan hal yang sebenarnya seperti ujian ataupun lain-lain, dia sudah terbiasa dan tidak merasa kaku lagi.
Yang ketiga, faktor emosional akan mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Nah, faktor emosional itu tergantung, maksudnya di sini keinginan siswa untuk melakukan simulasi tersebut. Seperti kalau dia lagi sedang mood ataupun dia sedang berkeinginan untuk melakukan simulasi, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Yang keempat, simulasi menuntut imajinasi siswa dan guru yang memadai. Nah, ketika melakukan simulasi, guru harus mempunyai kemampuan yang cukup ataupun pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan simulasi, serta siswa juga harus memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan simulasi. Baik, sekian video dari saya. Jika ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan. Sekian, terima kasih.